Tidak ada awal tahun yang afdol rasanya tanpa mereview sebuah spesimen Acer Swift Series. Dan dengan masuknya Intel Core P Series ke Acer Swift 3, lagi-lagi Acer memberi nama baru laptop yang menggantikan Acer Swift 3 Infinity Series, yakni Acer Swift Now. Acer Swift 3 Now diluncurkan sebagai Ultrabook Intel Evo mainstream dengan Core i5 generasi 12 yang kastanya di bawah Swift 5 Aerospace sebagai seri Elite, namun di atas Aspire Vero 14 yang lebih terjangkau. Karena itu, dari sisi desain dan konstruksi, kita semua udah pasti familiar, didominasi aluminium di hampir semua sisi dan tersedia dalam dua pilihan warna. Ada yang gold atau yang silver dengan punggung biru yang kami pegang sebagai sampel hari ini. Sebagai Ultrabook mainstream ya tentu build quality nggak sebagus Swift 5 atau HP Envy, namun cukup solid dan sangat nyaman dibawa mondar-mandir setiap hari ke sekolah atau ke kantor. Sebelumnya, Swift 3 ini sempat pakai warna keyboard yang sama dengan casing, tetapi dengar-dengar banyak yang kurang suka jadi keyboard balik jadi kontras warna hitam. Sayangnya, engsel layar belum cukup oke untuk bisa dibuka satu tangan, terus juga ini udah nggak bisa dibuka sampai tiduran 180 derajat. Setidaknya fitur elevated hinge yang ergonomis nggak kemana-mana. Nilai jual pertama yang dimiliki laptop ini dibanding banyak laptop 10-11 jutaan lainnya ialah panel QHD 1% sRGB, lebih bagus dari Swift 3 bahkan Swift X keluaran 2021. Bedanya sama Swift X keluaran 2022 adalah ini mempertahankan rasio 16:9, nggak 16:10 ya, makanya di bawah masih sisa bezel. Untuk edit foto video ini jelas cakep, dan meski ada VivoBook yang pakai layar OLED 90Hz di harga yang nggak jauh beda, faktanya masih banyak consumer yang lebih pilih panel IPS untuk saat ini. Apalagi toh udah ada Swift 3 OLED jika ada yang merasa wajib punya laptop tipis berlayar OLED. Soal webcam ini udah Full HD dan cukup tajam ya. Lalu bicara konektivitas, di kanan ada combo audio jack USB-A 3.2 Gen 1 dan slot gembok. Lanjut kiri, nggak cuma ada satu, tapi ada dua port USB-C Thunderbolt 4, sangat oke di harganya mengingat contoh VivoBook A1403ZA yang lebih mahal justru belum punya. HDMI, dan satu lagi USB-A 3.2 Gen 1 always on. Saat video ini dibuat, Swift 3 Now hanya tersedia dalam satu konfigurasi CPU, yakni Core i5 1240p 12 core, 4 core diantaranya P-Core yang juga dipakai di Swift 5 Aerospace. IGP-nya adalah Iris Xe80U, ditemani RAM LPDDR4 X 16GB dual channel, terus ada dua slot SSD yang satunya udah keisi 512GB PCIe Gen 3. Walaupun support Gen 4 ya, slot satunya lagi posisinya ada di bawah kabel fleksibel yang nempel deket kipas. Performa CPU i5 1240p di sini dijamin melebihi kebutuhan sekolah, kuliah, dan kantoran pada umumnya untuk nyusun presentasi, ngedit foto dan video, bahkan desain 3D ringan. Performa dia jelas di atas i7 1255U, bahkan lebih setara dengan Ryzen 7 6800U yang bisa kita temuin di Acer Swift Edge yang harganya hampir 2 kali lipat, walau performa GPU-nya lebih cupu. Though oke lah untuk standar Ultrabook, render Blender dan 4K Premiere Pro tentu di atas rata-rata. Soal gaming ya beda cerita, meski si Iris Xe80EU ini udah lebih kenceng dibanding Radeon Vega 8 2021 atau 4 kali lebih kenceng dibanding UHD grafik standar di generasi 10, kinerjanya tetap masih tertinggal kalau disuruh ngelawan jajaran IGP Radeon terbaru. Untuk main Dota rata kanan masih bisa ya, Genshin pun masih kisaran 30 FPS selama FSR dinyalain. Manajemen panas bisa dibilang kompeten, yakni ada dual fan dual heat pipe dengan pembuangan berukuran besar di engsel yang memastikan kinerja CPU bisa relatif konsisten. Suhu full load memang bisa melampaui 90 derajat, akan tetapi pada permukaan keyboard untungnya ini jarang nyentuh 40 derajat ke atas saat dipakai main game. Oke lah, makanya kita bisa bilang ini secara performa tidak ada isu. Soal perinputan alias keyboard dan touchpad, ya belum ada yang membedakan Swift 3 Now dari saudara-saudaranya. Secara keyboard ini standar Swift 3, ada backlit 2 tingkat, page up, page down, home, dan end nyatu di tombol panah. Namun yang penting tombol power udah nyatu sama sensor fingerprint. Ukuran touchpad cenderung sempit, jadi kita nggak bisa komen banyak soal ini. Yang penting daya tahan baterai sesuai minimum Intel Evo, yakni sekitar 9 jam playback YouTube. Dengan kabar baik, adapter USB-C 65W udah termasuk dalam dus. Kualitas speaker, well, nggak terasa ada improvement dari Swift 3 sebelumnya.
Oke, sedikit membandingkan kompetisi di range 11 hingga 12 jutaan, ada opsi lain sih ya, misal VivoBook A1403ZA yang menang tipis perkara CPU Core i5 seri H, disertai layar OLED 2.8K 90Hz, namun kena deal breaker soal build quality yang masih dominan polimer, dan nggak disertai kemampuan charging USB-C boro-boro ada port Thunderbolt 4. Yang pasti bisa jadi pertimbangan, terutama kalau kalian mementingkan performa GPU dedicated, itu ada Acer Swift X yang pakai RTX 3050 walaupun masih pakai layar Full HD ya. Secara performa graphics untuk content creating dan gaming ini jelas menang jauh dibanding IGP Iris Xe. Dengan catatan itu masih pakai chip bawaan 2021 yaitu Ryzen 5 5600U yang jelas kalah dibandingin i5 1240p. Selain resolusi layar, Swift Now juga masih menang soal ada dua port Thunderbolt 4 tadi, webcam Full HD, serta bobot agak lebih ringan. Itu aja pendapat kami soal Acer Swift 3 Now. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau berkenan. And as always, gue Mike, stay safe, stay healthy.